Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beramal soleh. Surga digambarkan sebagai tempat yang indahnya tiada tara, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan buah-buahan yang nikmatnya tiada tara juga. Ternyata Allah telah menurunkan 5 makhluk atau sesuatu ciptaan Allah yang ada di surga dan diturunkan di bumi. Salah satunya mungkin Anda pernah mencicipinya. Ustadz Abu Humairah mengemukakan, inilah 5 makhluk atau sesuatu ciptaan Allah yang ada di surga yang Allah turunkan ke bumi. Salah satunya mungkin pernah Anda cicipi. Menurut Ustadz Abu Humairah, Allah menggambarkan surga dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap diberikan rezeki dari buah-buahan inilah rezeki yang telah kami rasakan di dunia, dan mereka diberikan buah-buahan yang mirip rupanya, ujarnya. Artinya, ada buah-buahan di dunia ini yang ada di surga, sehingga orang-orang yang ada di surga akan mengenal saat di dunia. Paparnya menambahkan, namun, kata Abdullah bin Abbas, persamaan nama surga dan dunia hanya pada nama saja, bukan pada hakikatnya. Di dunia ada kurma, di surga juga ada. Di dunia ada pisang, di surga juga ada, paparnya. Menurut Ustadz Abu Humairah, pada hakikatnya kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat mata, didengar oleh telinga, bahkan tidak terlintas dalam pikiran, saking nikmatnya. Ustadz Abu Humairah mengemukakan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada beberapa makhluk surga yang Allah turunkan ke bumi, dan kita bisa menyaksikan makhluknya tersebut. Adapun makhluk atau ciptaan Allah di surga yang diturunkan ke bumi. 1. Sungai Nil. Hadis Bukhari dan Imam Muslim dan Anas bin Malik mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika diperlihatkan kepadaku atau ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, tiba-tiba aku diperlihatkan 4 sungai, yakni yang 2 nampak, yang 2 lagi tidak nampak. Yang pertama adalah sungai Nil dan yang kedua adalah sungai Eufrat yang terlihat. Adapun 2 sungai lagi yang tidak tampak adalah sungai yang ada di surga. Sungai Nil berada di Mesir. 2. Sungai Eufrat. Ustadz Abu Humairah mengatakan dalam hadis Muslim ada tambahan, dan sungai Eufrat ada di Irak dan juga sungai Nil ada di Mesir. Semuanya termasuk sungai-sungai surga. Disebutkan para ulama yang dimaksud sungai Nil dan juga sungai Eufrat adalah sungai-sungai surga. Bahwa boleh jadi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad keberadaan sungai-sungai surga itu yang kemudian diturunkan ke bumi. Ini maksudnya asalnya dari surga, seperti itu juga manusia, tuturnya. Yang dimaksud manusia pernah di surga adalah Nabi Adam dan juga Ibu Hawa. Allah pernah memerintahkan Nabi Adam masuk ke dalam surga dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi karena dosa yang dilakukannya, mereka dikeluarkan dari surga. Jadi sungai Eufrat dan juga sungai Nil itu jadi dulunya ada di surga, kemudian dialirkan ke dunia itu, sebagian pendapat dari Al-Imam Nawawi. 3. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat berpijaknya kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan itu disebutkan di dalam hadis bahwa sesungguhnya Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim adalah mutiara-mutiara dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala padamkan cahaya keduanya. Dari keduanya tentu dari ujung barat dan juga ujung timur akan terang benderang. Menurut Ustadz Abu Humairah, Maqam Ibrahim ada yang mengatakan dulunya menyatu dengan Ka'bah.
Di masa jahiliyah, ketika mereka menyembah berhala, tidak ada satupun kaum jahiliyah yang menyembah makom Ibrahim. Tentu ada hikmah, kalau sempat disembah kemudian dijadikan sunnah tawaf, tentu orang-orang akan mengatakan Islam persis dengan zaman berhala. 4. Hajar Aswad. Hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, Allah menurunkan Hajar Aswad dari surga. Dulunya warnanya putih, jadi hitam karena dosanya Bani Adam. Menurut hadis lainnya, menyebutkan bahwa sesungguhnya Hajar Aswad adalah batu-batu surga. 5. Kurma surga. Hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa di pagi hari seseorang memakan 7 butir kurma aswa, maka tidak akan tertimpa hasad dan juga sihir, sebab padanya terdapat obat dari racun. Masya Allah, itulah 7 makhluk atau ciptaan Allah yang ada di surga yang diturunkan ke bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran surga disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis sangatlah indah dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan surga sebagai tempat kembalinya orang-orang beriman. Adapun surga itu bermacam-macam dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dalam surat Al-Mu'minin ayat 1-11 disebutkan siapa saja yang dapat masuk surga tertinggi tersebut. Dari 11 ayat tersebut ternyata ada 7 golongan manusia yang berhak menjadi calon penghuni surga Firdaus. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, lalu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna, lalu orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluan dan juga perbuatan keji serta dari zina, orang-orang yang menahan pandangannya, lalu orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janjinya, dan yang terakhir adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim disebutkan bahwa setiap umat Nabi Muhammad SAW semuanya akan masuk surga. Hanya satu golongan yang tidak akan masuk surga, yaitu orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud tidak taat di sini adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, malah mereka menjalankan larangan-larangan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.